an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul 'azim. Fa inna sahih hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah, untuk kesekian kalinya kita mengadakan kegiatan. Tentulah tidak henti-henti kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita diperkenankan pagi ini kita hadir dan berniat untuk talabul ilmi guna mendukung daripada amal ibadah secara keseluruhan, bahwa kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang sudah kita rasakan ini dengan batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan sebaik mungkin waktu ini. Salam serta salawat kita aturkan pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberikan teladan bagi kita, contoh pada kita untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala yang benar, sehingga pantas kita tidak henti-hentinya untuk sholawat pada beliau, karena dengan Rasulullah diutus kita mudah untuk beribadah kepada Allah. Apabila kita saksikan orang yang tidak mengikuti Rasulullah, tentulah di situ tidak pernah ada satu cara untuk berkomunikasi dengan Allah yang benar. Alhamdulillah kita istiqomah dalam hal ini. Kita selalu memperbarui syahadat kita bahwa memang Allah SWT menyiapkan dengan kalimat yang sederhana. Kita awali dengan asyhadu boleh, mungkin kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu pun selalu kita ucapkan, karena dengan kata itu maka semua kepentingan kita itu disediakan karenanya. Kita nanti beribadah karenanya, kita disiapkan surga dan neraka jelas karenanya. Maka kalimat itu sangat-sangat sakral dan sangat-sangat memang tidak bisa ditawar. Itulah sebagai terbaik kalimat yang harus kita pegang. Maka yang lainnya itu menjadi tidak berkuasa apa-apa. Untuk membedakan surga dan neraka, maka kalimat itu harus dicek dulu benar apa enggak. Kalau benar maka letaknya di sana. Kalau enggak benar letaknya ya cuma dua itu aja. Maka di dunia ini dengan variasi manusia yang bermacam-macam, ada yang cuman tingkat kalimat dia senang untuk mengucapkan, ada kalimat dengan ucapan dengan hati, tentulah dengan dibuktikan dengan anggota badan, itulah yang pas. Untuk itulah gambaran ini sebagai awal mukaddimah yang kita tahu kita sendiri musim ini adalah misalkan hujan itu banyak air itu jika menjadi bah atau menjadi bencana sudah luar biasa, tidak ada yang orang mengatakan bisa disanak begitu ya. Dari kalimat itu, tapi air sendiri tidak pernah kita jumpai saya telah hebat melantakkan kehidupan misalkan gitu ya. Dan kita tahu sendiri air sedasat itu tidak punya akal. Saya terus milih daerah sini saja yang saya terjang kan gitu. Dan itu menjadi kepantasan kalau musim begini ya air gitu ya. Jadi tidak aneh. Maka demikian kita mengatakan siapa sebenarnya yang mengakalkan air itu
yang tentulah yang paling berakal. Maka dengan kalimat itu kitalah yang paling istimewa. Tidak boleh kita mendambakan baik itu air, baik itu apalagi manusia setinggi apapun menurut kita kedudukan di dunia, sebetulnya itu tidak punya apa-apa. Ya kalau contohnya disebut tadi, saya ketua majelis tarjih, tapi cuman saya revisi sekretaris tarjih, ketua lajismu. Kemudian jabatan itu nempel, selagi itu wah ketua lajismu. Setelah selesai nggak ada kepentingannya. Maka itu kalau kita gambarkan, kita itu nggak punya kuasa apa-apa, panjenengan semua menyaksikan persiapan hidup, mungkin masa-masa yang masih produktif, menyiapkan ini buat rumah, membuat investasi dan seterusnya. Kita itu mampunya seperti itu, tidak punya satu kekuasaan. Kemudian kita lihat malaikat yang nyabut nyawa kita itu tahu kamu meninggalnya bulan depan loh, kan guyu persiapan untuk 5 tahun yang akan datang, gampangannya begitu. Untuk itu hal demikian sebagai mukaddimah ini, kita cobalah yang berakal ini jangan ngakali yang membuat akal, ya. Kita bersegeralah untuk berbuat baik sesuai dengan apa yang meminjamkan kita akal. Kita kan baru dipinjami, ya. Ya kalau dipinjami ya sementara lah, mungkin sementara kita dipinjami tangan, dipinjami kaki, kita baru dipinjami. Jangan-jangan yang pinjam itu juga rodora terima kalau dibuat yang nggak baik-baik gitu ya. Barangkali kita bisa melihat ada orang yang masih ada tangannya tapi nggak berfungsi, ya. Artinya pinjamannya udahlah selesailah gitu. Maka kita mohon pada Allah kalimat yang terbaik, ya. Ya Allah, jika ada amal saya atau ada amal-amal yang tidak Engkau ridhoi, ampunilah ya Allah, sehingga amal yang Engkau tidak ridhoi ini menjadikan saya sakit dan seterusnya. Ampunilah ya Allah dan sembuhkanlah. Paling tidak begitu pengakuannya, karena ini pinjaman semua. Ya kalau bertahan bagi ibu-ibu itu ya cantik berapa tahun ya. Ada yang deteksi cantik saya sekian tahun. Kalau sudah umur lewat itu harus dibedai model apa saja ya nggak begitu tambah banyak kecantikannya. Gantengnya juga begitu kira-kira. Ya, yang paling sekarang itu yang umur-umur 50 ke atas yang ngelem itu pada waktu mungkin kalau kacamatanya gajian ya tanggal muda lah gitu ya. Kalau tanggal tua sudah wajahnya sudah beda. Ya artinya kita melihat seperti itu. Sementara sekali kita dipinjami oleh Allah, kita memanfaatkan. Itulah saya ditanya judulnya apa, sudahlah yang bahas fadilah lah gitu ya, keutamaan amal kita berharap ada ini sudah kita tahu bahwa kita nanti beramal tentulah ada kerinduan, motivasi kerinduan terus beramal, sehingga kita ada peluang kesempatan apa yang diberikan oleh Allah, kita bersegera. Maka itu kita panggilannya kan oleh Allah, Ali Imran itu disebutkan syari'. Syari' itu adalah fi'il amar kan, maka itu domirnya syari' itu sendiri fi'il amar yang domirnya antum, maka kalian deh cepat-cepat, waktunya kan pendek gitu ya. Panjenengan semua sudah punya umur, masa lalu itu cepat sekali kan. Iya, masa yang akan datang kayak 5 tahun panjang. Setelah dilakukan, wis entek tuh, gitu ya. Untuk itu dibandingkan oleh Allah, waktu ini begitu sempat, wamal hayatud dunya lamataul ghurur, itu disebutkan hanya main-main. Bener enggak main-main? Maka ada yang lucu, mengumpulkan begitu banyak harta benda, mengatakan bahwa ini keabadian, 7 turunan atau 11 turunan, gitu ya, bisa dimanfaatkan. Ternyata setelah selesai, habis waktunya, satu pun nggak ada yang ditinggalkan, lucu gitu ya. Yaitulah kita Islam itu mengantarkan sesuatu yang memang akan membahagiakan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itulah fadilah ini kita coba untuk kita pelajari, karena memang jaminan Allah itu di sini ya. Ini Al-Baqarah itu enak dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasabiha walahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ini saya agak senang belajar dengan yang baru saya sering dipanggil itu belajar ilmu nahwu shorof yang ala cepat 24 jam selesai gitu ya. Kalau ada yang tertarik monggo. Yang baru tertarik ada Ngadirejo ya, yang baru berjalan ada Tembara, ada Keranggan. Kalau tahu Basyir itu fi'il amar domirnya anta gitu ya, maka lainnya menjadi maf'ul gitu ya. Nah, kalau seneng gitu ya, Basyir itu cara memaknanya, kanya siapa? Ya kembali pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah selesai, siapa? Ya yang ngomong ini tentulah. Ya panjenengan ngaji, yang ngaji itu ya. Kamu kabarkan gitu, kabarkanlah gitu ya. Nek cara Jawa lebih enak lagi, saya seneng ya.
basir paring bebungah sira Muhammad alladzina ing wong akeh gitu ya. Kalau seneng monggo gitu ya. Tapi wabasiril ladzina amanu, maka Nabi Muhammad diperintahkan pertama kali untuk memberikan kabar bahagia. Secara makna seperti itu, secara pemahaman panjenengan semua sudah diberikan peluang, tidak ada kata bahagia kecuali apa? Kepada orang-orang yang amanu wa amilus sholihat. Ini hadiah yang luar biasa. Ya, maka tingkah laku kita harus beriman dan amal soleh. Ini harus kita buktikan dengan tingkah laku. Maka di sini menjadi istilahnya annalahum jannatin. Jadi dikatakan sebagai maf'ul, tapi maf'ul masdar muawwal gitu ya bahasanya. Jadi anda itu taukid yang memiliki bentuk mubtada dan khobar. Jadi mubtadanya menjadi nasab gitu ya. Maka bacanya jannatin. Nasabnya bukan jannatan tapi jannatin. Ya memang jannatannya itu ya jannatin itu gitu loh ya. Nah, kalau seneng begitu tak pameri dulu panjenengannya. Jadi ini sesungguhnya bagi mereka itu adalah hadiahnya jannatin. Maka stop di situ, diberikan sifat tajri min tahtihal anhar. Sifatnya jannah itu adalah tajri min tahtihal anhar. Anharnya kayak apa? Di situ ada tajrinya kullama ruziqu min amin samarati rizqa. Ya. Jadi setiap diberi rezeki darinya, dari memang semua buah-buahan yang memang dirasakan itu senang, ya, menjadi satu rezeki yang beneran gitu. Maka inilah kabar yang utuh dan memang baik bagi orang yang beriman. Tentulah hal itu menjadi menarik bagi orang yang memang berharap pada Allah ketemu. Karena ada Al-Baqarah lagi diteruskan itu alladzina yadhunnuna mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu ya. Jadi mengira ada perkiraan yang tepat, alladzina yadhunnuna dzan, ya, mempunyai prasangka, ya, mulaku rabbihim, ketemu Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah itu disebut Rabb? Karena Rabb itu adalah tatanan. Jadi Rabb itu pangeran atau sebut pangeran biasanya. Jadi Rabb itu adalah menata, itu adalah Allah. Maka itu Rabb itu juga Allah, ilahun secara uluhiyah, maka itu juga Allah. Maka inilah pantas kita mengatakan kehidupan kita. Maka kita mengatakannya seseorang yang diberikan kabar bahagia tidak lain qalu hadzalladzi ruziqna min qablu. Nah, ini di dalam tamyiz gampang. Kenapa kok min qablu? Ya. Kok enggak qabla atau qabli gitu ya? Karena di situ tidak punya madruf, maka ada awamil, ya. Jadi kalau kita baca maka ada qablu dan hanya dua, qablu, qabla dan ba'da. Maka panjenengan kalau ngaji ada min qablu atau min ba'du sama saja gitu ya. Hanya dua itu yang bisa berubah min qablu karena berhenti di situ, ya. Nah, inilah kita satu kebahagiaan yang luar biasa harapannya. Maka kita bersegeralah untuk mencoba tidak berlebihan gulau dengan amal-amal kita. Kita cek kita sudah bersegera belum, biarpun hadiahnya wa utubi mutasabiha, ya, walahum fi azwajum mutahhara, ya. Ini orang Arab itu kalau dikabari azwajum mutahhara itu menariknya luar biasa, ya. Tapi bagi kita kayak enggak, peraturan PNS apalagi, ya, kawin dua ditokke. Jadi nggak bahagia ini ya. Jadi azwajum mutahhara dikabari seperti itu. Apakah ini nanti berlaku hanya untuk bapak-bapak? Wallahu alam, itu urusan Allah. Yang penting panjenengan diberi radhiyallahu anhum wa radu an. Jenengan jamin pun sudah memang perlakuan Allah di dalam Al-Bayyinah dikatakan radhiyallahu anhum. Jadi Allah itu ridho pada semuanya ini penduduk surga, waradu, dan Allah itu, ya, dan mereka itu ridho anhu dari pemberian Allah. Ya, itu sudah terbukti bagi kita sekarang. Masa gelo diberi laki-laki dan perempuan, kita menerima kan? Iya. Jadi sampai hari ini kita diberi jenis laki-laki dan perempuan saja sudah terima banget, gitu ya. Maka ya terimone itu harus dibuktikan. Jadi kalau dibuktikan ya ibu-ibu ini harus tutup aurat, ya manutlah, wong itu kan syarat masuk surga. Biarpun tutup aurat kan belum tentu masuk surga, itu syarat saja. Tapi kalau nggak ditutup aurat kan syaratnya nggak ada, kapan bisa masuk surga kan, gitu ya gampangannya gitu. Jangan ngelamar pekerjaan tanpa foto 34 ya nggak memenuhi syarat ya. Padahal syaratnya itu ada beberapa, 7 kok nggak dipenuhi 1, insya Allah ya pelamarannya ditolak. Ke surga juga begitu, sama, biarpun yang lainnya masih banyak, ya. Saya gampang aja maknai itu ya. Jadi kabutan nutup aurat ya kadang ngilangi syarat. Kadang-kadang sekarang itu kan lucu, ya. Ya alhamdulillah saja Jawa itu punya hadis yang istimewa. Lumayan lumayan timbang ora, gitu ya. Ada dua hadis Jawa yang istimewa. Ngono yang ngono yang ngojo ngono. Nah, itu ning Arab ra enek kaya. Nggak ada ya. Itu istimewa betul. Maka ada seseorang yang memanfaatkan pakai rapat, menutup jilbab kalau kondangan dan takziah.
Saya itu naik kondangan seneng banget, wah Islam kabeh ya. Itu ibu-ibu karena ketoro. Kalau bapak-bapak kan nutup auratnya kan nggak ketoro gitu ya, baik Nasrani ataupun yang lain. Tapi ibu-ibu kan kelihatan sekali. Nah, itu sudah membedakan, oh gaya rajil baban berarti udu Islam kayak ya. Gampangannya kan gitu, sampai kriteria gampang ya. Untuk itu nanti jangan khawatir kalau nanti masuk surga Allah keliru, itu tidak juga. Insya Allah asari sujud, bahasanya sujud itu ketaatan kan. Bukan terus sing ireng terus sing ra ireng ramal bu swarga kan, tidak juga ya, tergantung sajadahnya. Sajadah kasar ya cepet ireng, sajadah halus ya lama gak ireng-ireng gitu ya. Jengkel ra ireng-ireng tempeli watu niru Syiah ya. Atau digosok pakai kertas gosok cepet ireng gitu ya. Itu dengan tanda jadi itu ada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dalam hal demikian jaminan Allah khalidun. Jadi khalidun itu ayat ini lengkap sekali untuk menjelaskan kita kebahagiaannya nggak terhenti ya. Kalau kita bahagianya tadi saya bandingkan, panjenengan merasa bahagia itu kapan? Ya paling waktunya mungkin dihitung 60 gitu dikurangi masa balik ya, itu masa bahagia ya monggo lah ya. Itu masa-masa susah nyekolahke ya monggo lah. Tapi yang jelas tidur panjenengan itu kan sepertiga kehidupan. Jenengan tidurnya kan sudah 20 tahun ya. Iya, dari umur 60 20 tahun untuk tidur. Apalagi yang suka tidur itu mungkin tambah lagi. Ya. Jadi 20 tahun bayang itu tidur terus kalau dihitung. Kemudian ibadah panjenengan kalau sholatnya itu 5 menit. Kira-kira sholat jenengan kira-kira 5 menit atau ikut yang malang itu 7 menit 23 rakaat. Enggak ya? Jadi SMS-nya sekolah sholat makin singkat seneng. Banyak imam yang dengan makmum tertarik itu ya. Jadi wah, sholat terus. Sini terawih misalkan satu lembar Al-Baqarah itu dibagi 2 gitu aja, sing ikut kira-kira banyak ya enggak ya? Satu lembar itu loh, satu rai itu saya 2 rakaat itu separuh-separuh gitu ya. Ya, saya sendiri masih belum berani untuk satu lembar gitu, sarai gitu rakaat. Itu imamnya masjid sini ya. Ya kalau bilang hari ini saya mau rakaat itu 1 rai ya gitu ya. Jangan terus asik-asikin imamnya saja. Jadi diinformasikan biar siap. Nanti siapnya itu siap pergi atau siap ikut kan gitu ya. Wah, ini aku selak dan selak. Nah, kadang-kala mengatakan saya itu orang takwa, orang takwa, tapi penilaian imam panjang sedikit aja sudah munamuni. Takwanya di mana ya? Itu baru sebagian untuk menikmati ketemu Allah ya. Oke, dalam hal demikian kita insya Allah begitu waktu itu Allah menyiapkan seperti ini. Untuk saya nggak terlalu banyak untuk kalimat ini biarpun nggak selesai diterangkan ya. Coba keutamakan berniat baik ya, ikhlas itu. Jadi kalimat ikhlas itu memang harus dimunculkan. Di awal tadi sudah sampaikan bahwa kita itu kenapa sih nggak ikhlas itu apa toh? Misalkan karena Allah itu juga tidak mau didampingi oleh makhluknya, dan makhluk itu tidak punya kekuasaan apa-apa. Seandainya panjenengan punya istri atau punya suami yang tercinta, kemudian mengatakan aku akan selamanya mencintaimu, itu ngapusi kan? Ngapusi insya Allah. Karena apa? Dari kecil nggak pernah jenengan nyekolahke, iya dah? Kok selamanya gimana tuh yo? Gitu ya. Kemudian kalau sudah habis paketnya, sudah selesai kan? Terus kamu panjenengan merencanakan besok harus ketemu di surga. Emangnya tahu alamatnya? Gayanya itu loh ya. Jadi orang beriman itu kalau sudah dikatakan orang beriman gak berani mengatakan begitu. Sampai tingkat tinggi keimanan kita itu kalau panjenengan ibadah hanya karena masuk surga, itu ada riak enggak ya? Coba panjenengan rasakan. Aku ibadah kepingin mlebu swarga. Ya. Tingkat tinggi panjenengan rasakan itu adalah lillah, karena maka itu jenengan doa inna sholati wa nusuki wa mahyaya lil lengkap loh itu jenengan, hanya berapa bagian daripada iftitah aja ya, itu aja sudah mengatakan lillah. Lah kok arek kepingin mlebu swarga, maknanya itu aja sudah, apalagi mengkrono bojone ya. Wah aku sergep krono bojone digugahi wae kok. Ngobar ngaji dari sini, habis ngaji kedawuan ya kalau istri yang baik itu suaminya dikepyoki banyu, jadi terus bangun malam gitu ya. Sebaliknya juga begitu. Jadi kalau malam mesti kepyok-kepyokan habis ngaji ya. Sira terima awas kamu ya. Engko tak gawake banyu teko kamar mandi ya. Padahal mengertinya seperti itu ya tidak lah. Itu kan paling kalimat yang menggembirakan lah ya. Dek, yo mlebu swarga bareng yuk gitu loh misalkan. Kalimat sing indah lah. Nek urung tutuk ya tutuk kaki saiki kok bareng ngono salat ngono kan. Iya. Jadi semuanya kalimatnya indah, bukan terus jengkel-jengkelan nggawa gayung pancen alin rokok itu gugane angel orang kaya ngono. Ya, bukan itulah kalimatnya, yang indah sajalah ya. Iya, yo bareng yo digampang aku mlebu swarga gitu kan enak ya. Dibisiki lah senajan blonjone kurang nek dijak mlebu swarga bareng kan enak kan? Iya, ayam gitu loh. Ning yo nek keterusan yo munamuni gitu ya. Itu ya. Jadi kita diperintah oleh Allah wa ma umiru illa liya'budullah. Di mana ada ma kalau ada ilah mesti maknanya tidak, gitu ya. Jadi kalau panjenengan wa ma umiru dan tidak diperintahkan ya,
illa kecuali liya'budullah, maka untuk menyembah kepada Allah. Apa syaratnya? Mukhlisin. Ini yang memang harus kuat. Ikhlas itu harus seperti itu. Maka itu kita rubah sekarang. Karena apa saja, karena pengajian, karena kuliah subuh. Contoh hanya kecil. Ini jangan sampai nanti jadi masalah pada panjenengan. Oh, aku kuliah subuh tonggone isin ya karo tonggone. Misalnya. Kemudian besoknya diterangkan seperti ini, besoknya ganti. Timbang krono ora entuk ganjaran lalu wong ra ngaji. Itu padha goblok itu nanti ya. Iya. Jadi itu nanti nggak dapat apa-apa. Karena apa? Ya sudah, kalau langkah pertama itu ada riak, ya kita terus saja jalan sambil merangi riak kita itu, gitu ya. Jangan sampai ada kalimat podo ae aku ora entuk ganjaran wong aku wis krana liyane Allah, atau riak atau sum'ah atau apa namanya ujub gitu ya. Ya tiga-tiganya hampir sama. Kalau riak itu kita ditonton dari kata ro'a gitu ya. Sum'ah dari kata sami'a nek dirungokake, share gitu ya. Kalau aku ngaji dipoto dari sini nggak dengarkan materi, neng dengarkan ya, apalagi di momot yang ada komentarnya ya. Oh, kelambine apik tinggu padahal mengarap pamer bakulan gitu misalkan ya. Ini contoh hal demikian, itu sum'ah bisa didengarkan. Ada lagi ujub itu ajabah, gumun karo awake dhewe. Aku iki wis sregep ngaji, ayu sisan wis dan itu wah regaku mesti rada mundak ki nek urung payu. Nek wis payu wong aku wis koyo ngene kok ya diregani belanjan semene le munamuni dan. Jadi itu ada ujub kalimat itu, maka tidak diperkenankan kita untuk liya'budullah. Jadi kita untuk menyembah Allah. Maka menyembah Allah kita maknai betul-betul karena Allah. Maka saya katakan tadi ada ya tadi makhluknya Allah berupa air. Saya terangkan pindah ke api misalkan. Api itu ngobong pasar, misalkan ngobong pasar paraan sini itu sampai ludes. Dan itu panjenengan tidak pernah ada pamer, nyo aku hebat iso ngobong pasar. Api itu tidak pernah nulis begitu. Ya, karena memang api tidak punya akal, tapi ludes loh itu. Maka itu kita pahami, yang merintah nggak punya akal itu siapa, gitu ya. Maka itulah yang pantas untuk kita sembah. Jadi nggak pantas sama sekali kita itu kurang rezeki kok lapornya kepada dan lain sebagainya. Ya mintalah pada Allah yang sudah dijamin iyyaka nasta'in. Kita tiap hari suruh menyatakan iyyaka nasta'in. Hanya maka iyyaka itu kan domirnya diletakkan di depan, itu domir iyyaka itu mesti jadi maf'ulnya mendahului maf'ul muqaddam gitu ya. Jadi itu maka diberi kata hanya gitu ya. Karena istimewa, kalau maf'ul muqaddam itu biasanya istimewa. Ya ada kata-kata banyak yang maf'ul muqaddam, mimma razaqnahum yunfikun gitu ya. Itu mimma razaqnahum itu apa namanya maf'ul muqaddam. Jadi apa yang aku rezekikan pada mereka itu menginfakkan. Sama dengan iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in itu adalah maf'ul muqaddam yang hanya maka kepada engkau gitu ya. Saya minta tolong, ini yang dibuktikan. Ya, maka persoalan semua itu kan hanya titipan. Kalau bisa memanfaatkan, kalau panjenengan sudah lemes loyo, insya Allah Allah akan menyelesaikan, gitu ya. Ya contoh saja, nek wis sakit wis bingung, dokter ya bingung, kemana lagi? Ya Allah kan yang menyelesaikan. Doa jenengan kan istimewa, berilah yang terbaik. Ya terbaik ya itu. Ini nek rada kejem itu, moga-moga cepat mati ya, gitu kan ya kasar. Tapi paling tidak kan, ya mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik, gitu ya. Ya terbaik itu bisa lanjut, bisa enggak, tergantung Allah kan. Kita nggak bisa buat apa-apa. Kalau sudah nggak bisa menyelesaikan, ya Allah yang menyelesaikan. Banyak yang cerita, oh dokter yang pun angkat tangan, kan betul kundur gitu ya, udah bawa pulang. Keluarga juga gitu, ampun wancine, tonggone sami, bola balik tilik wae, wis wayahe lorone suwi. Bosen kan kalimatnya? Ya Allah sendiri yang menyelesaikan. Nah, itu kadang-kala Allah sebagai tumpuan gitu. Ya memang pantas karena memang iyyaka nasta'in, tapi syaratnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu yang menyembah. Jangan terus minta tolongnya saja yang sergap tapi nak butuhnya ngenyang gitu ya. Jadi dipanggil adzan ya diam saja kadang-kala ya. Kapan kita hadir, maka itu saya mengumpamakan adzan itu kan hanya cerminan Allah manggil, kemudian malaikat suruh datang, siapa yang hadir gitu ya. Kemudian dilaporkan Allah, ya Allah hambamu yang suka mintain tidak pernah kelihatan ya Allah. Ya, harus rasa dikei kan gitu ya. Ini di masjid juga nggak kelihatan, di pasar kelihatannya hanya ngurangi timbangan, ini tidak ada kebaikan kan? Ya, dia ngomongnya di luar, tanda-tanda munafiknya biarpun belum munafik tapi tanda-tandanya kan ada. Sok ngomong berdusta, nge-share sak irang ngerti karepe nge-share, sing di-share mah jengkel ae nggak jengkel orang kan? Iya. Kemudian HP-nya tidak dimanfaatkan. Ya nyeneni anaknya aja dolanan HP wae. Saiki pemerintah jangan memberikan peluang bapak karo ibu padha seneng HP ini kan gitu ya. Menyembuhkan luar biasa sulitnya ini gitu ya. Sing diwaca, sing laris ya hasilnya oke YouTube gitu ya. Qur'ane jarang dan seterusnya. Ini menjadi masalah. Maka hal demikian saya lanjutkan. Lautin saya kembali lagi bahwa khunafa dengan apa rasa ya yakin gitu. Ini khunafa condong lurus gitu ya. Maknanya banyak ini. Hal demikian, maka kita itu ada pembuktian, kita jangan sampai keliru bahwa Allah itu memang hal yang pantas atau zat yang pantas untuk
diagungkan. Maka pantaslah kita di takbir di sholat itu diawali dengan takbir yang diajari oleh Rasulullah, bahwa Allahu Akbar. Sebaik kata apapun tidak bisa mengawali itu. Contoh, ya ini saya hubungkan dengan orang baca usolli ayal-ayalan gitu ya. Enek sing seneng ya lakonono. Kalau logikanya begini ya, usolli itu kan niat sholat ya gini ya. Tapi sauri niatnya baca usolli itu apa? Bingung kan? Sebelum baca usolli itu kan ada niatnya apa coba? Jadi semua pekerjaan harus diawali niat. Usolli sama wudhu yang terkenal ya, itu harus usolli fardhu subh rakaataini ngono. Nek makmum ya makmuman, nek imaman ya imaman ya. Tapi sebelum baca usolli itu niatnya apa coba? Bingung kan? Maka itu sebelumnya itu kan ada niatnya kan? Pada akhirnya alhamdulillah niat itu dalam hati. Nabi mencontohkan serasa ngeyel lah gitu kan gitu. Maka itu sebaik kalimat la ilaha illallah dibaca sebelum sholat juga nggak boleh kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu Akbar kan nggak boleh kan? Ya tuntunannya ngadep kiblat, takbir kita logikanya kan gampang. Maka kita pertama kali pantaslah mengagungkan asma Allah, tidak ada kalimat lain. Ini ngajak nih ruang Malang meneh diarteni Jawa Gusti Allah Maha Gede gitu ya. So lucu ae banyak wong Malang golek sensasi ono wae ben YouTube laris maksudnya itu. Mudah-mudahan lah tidak keterusan gitu ya. Tapi kalau pikiran saya, oh golek penghasilan YouTube rada meningkat gitu, golek sing aneh-aneh gitu kan banyak yang nyetel, padahal sing di shooting aku yang mengguyon kok gitu kan. Mungkin itu nggak usah elek lah anggapannya ya. Maka itu pelaksanaannya wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Kenapa didahulukan demikian? Karena memang satu-satunya amalan yang tidak pernah putus sholat, dan tidak ada kodok sholat kan gitu. Kecuali nunda sholat boleh. Artinya kawanan Nabi itu contoh satu kali, lanjenengan kok tiap pagi niru Nabi terus saja ya. Nabi itu hanya kejadian sholat subuh jam 9 itu satu kali gitu ya, karena perang. Lanjenengan nggak perang nggak apa, subuhannya kok pompong akad lah. Rada awan rapopo Nabi ya tahu kok, malah Nabi gue sandaran ya. Itu hanya langsung sholat gitu aja. Jadi tidak ada menggodok yang kejadiannya nggak bisa sholat subuh hari ini, besok saya tunda dengan subuh yang waktu yang sama. Jadi habis subuhan terus nyaur utang subuhan gitu kan repot ini nanti ya. Dikuyaskan dengan puasa. Kalau puasa memang kalau nggak bisa nyaur ya memang fidyah. Ada rencana misalkan ibu-ibu yang punya rencana biasanya ya, 1 hamil, 2 menyusui, nggak entek-entek gitu ya. Jadi hamil 9 bulan, nyusui 2 tahun berturut-turut gitu ya, hamil lagi, nanti ratau poso di mana ya. Jadi kalau direncanakan ya monggo lah. Tapi jangan umuk loh ya ibu jangan umuk, aku jangan kuat poso neng sakne anake mesake itu kan orang umuk wis meneng ngono ae bayar fidyah gitu rampung kan. Nek jenengan umuk nanti ditunda 2 kali kan. Iya. Iya, karena jenengan sudah ngomong seharusnya saya bisa puasa, tapi mesake anak rasa kau dawa-dawa, nyusui itu boleh, ya boleh ada rukshoh gitu aja, gitu ya. Anak aku nggak ada alasan main gitu kan, nggak ada, ya. Jadi titenane orang nggak puasa itu kalau bagi laki-laki kan gampang, kok udut gitu ya. Ya biarpun ada aliran puasa pakai udut, ya. Jadi tetap puasa, tapi tetap udut, dimaknai rokok itu kan tidak makan, hanya asap. Nah, ya pun rasa akeh kan itu ya. Yes, kita bukan aliran itulah. Ya kalau aliran itu ya memang banyak macam manusia itu. Nyatanya ada yang sholat nggak puasa ya, ada enggak? Oh jangan aja nyaksikan itu apalagi Allah ya. Iya, ya seperti itu. Ada orang yang serga poso ning ra sholat, ya no. Jadi posone wis ngawur pokoknya maghrib ono ya aku sih kuat kok arek nunda kok jam 12 mangane. Ya. Sekaligus poso mutih gitu ya. Jadi kabeh-kabeh kerupuke putih, nasine putih ngono ya. Dan seterusnya. Ya, jadi nggak beralamatkan dengan kepada Allah, ya. Akhirnya puasanya ya sakar PDW. Padahal ada bahasa takjil itu adalah mempercepat. Tapi umumnya nek nang masjid baru dikatakan takjil, ya di rumah juga takjil kan. Tapi kalimat itu menjadi indah nek nang masjid gawe jajan, kuwi ki nggo takjilan gitu ya. Ya kadung salah kaprah iki, memang kaprah salah ya. Iya, jadi seperti itu kita menjumpai takjil itu mempercepat. Jadi kita mempercepat bukan mengawali terus urung dur, urung maghrib terus aku kan dalilnya mengawali. Jadi jam 5 kan oleh gitu. Jadi wong pancen wong pedok iso dikandani angel. Ya. Jadi hal begitu ya dimaknailah kita itu pas waktunya, dan insya Allah lah semua akan menggandakan jadwalnya, dan kami sudah minta pada waktu oleh Majelis Tarjih Wilayah yang dikonversi dengan Ustaz Agus selaku koordinator tarjih dan siap menggandakan. Itu hanya yang kritis dengan waktu itu kan hanya puasa, sehingga Lazismu hanya membuat jadwal waktu sholat itu sing istimewa maghrib ya, kayaknya imsak ya rapati ya. Yang paling pentingnya waktu maghrib ya, padu nek selisih ya. Tapi nek sholat telat nggak peduli. Itu yang lucu. Jadi pas puasa malah maghribane sholatnya telat. Kadang-kadang sok gemes gitu. Jadi imam karo makmume podo dene, ya. Nah, jadi hal demikianlah kita coba. Maka sebutannya wadzalika dinul qayyimah, yang seperti itu adalah agama yang
Ini kita lihat, kalau memang kewajiban Ramadan memang nunggu setahun sekali, insya Allah kita tanggal 2 sudah mulai puasa. Dan memang tuntunan-tuntunan itu yang sudah panjenengan ketahui, nggak bolehlah biarpun puasa diawalinya Ramadan, tapi kalau panjenengan kan Sabtu ini ya, kalau 2 hari sekali puasa, ngepasi Jumat masih puasa, ya boleh kalau seperti itu, bukan hanya kebiasaan. Tapi kalau mengawalinya saja di Ramadan kan nggak boleh ya. Tapi nek ragu ya tinggalkan saja, besok ya puasa gitu ya. Jadi hal demikian menjadi kekuatan kita untuk beramal yang ikhlas ya. Umar bin Khattab menyampaikan ini hadis ini terkenal sekali ya. Umar bin Khattab, innamal amalu binniyat, semuanya amal memang karena niat. Niat itu gampang kalau saya memahami. Kita itu beramal kan kayak garis, maka niat itu titik itu, maka kumpulan titik itu adalah akan terjadi garis. Maka semua amal panjenengan harus punya niat. Jenengan di sini datang itu bisa niatnya selesai di tadi. Karena apa? Masuk terus duduk enak terus ngantuk. Kira-kira ada niat enggak ngantuk? Enggak. Tapi kan terputus kan? Ya. Apalagi diniati. Sing ceramah kok bosen tak turu lah, itu pedot ya. Ya. Jadi hal demikian, niat itu terus berjalan, panjenengan jangan sampai kalau ada niat yang menggok kita kembalikan ya. Terutama sholat. Saya itu sampai hari ini sholat ini kongon manteng angele, masya Allah, nangis itu ya. Kok angel tuh, aku ngadep Allah kadang-kadang yang saya pikir itu ono wae ya. Kok lucu iki cara ngadep sang pacar ono wae, terus mikir anak itu tanggane dikeplak mboten. Untung Allah itu Rahman Rahim, gak dikeplak dewe itu ngadep Allah. Ini yang dipikir kumbahan gitu ya, yang dipikir kunci omah kurang tak jiko ya Allah iso ketemu kunci omah itu gara-gara mulai saking ada keguyonan itu nek kepin golek sing ngilangi sholat jadi sholat duluan ya Allah. Kita itu kelasnya seperti itu. Untung Allah itu Rahman Rahim, nangis kita itu ngadep Allah, katanya yang tercinta yang terkasih, ngadep sebentar Allahu Akbar pindah tempat ke lain hati ya bahasanya, jadi pindah ke lain hati. Masya Allah, Rahman Rahim, alhamdulillah kita rodo ditulungi sadar. Oh sholat tuh, sampai hebatnya orang itu kecerdasannya luar biasa, ngitung papat aja bingung. Iki mau sholat iki untuk telu papat, saya cuma menghitung 4 aja bingung. Itulah hebatnya. Hebatnya siapa? Panjenengan ya atau saya ya? Ya biarpun ada cara menyelesaikannya Allah itu ya wis, nek salah ya ora apa-apa diakoni, nek keliwat rakaat ora kok njur terus di-delete atau dihapus ya ndak, sujud sahwi lah gitu ya. Engko nek kurang makmume kurang Pak, ya wong dilingke subhanallah ora pati krungu. Nah, ya. Saking asike ndonga gitu ya. Asike ndonga paling nglamun ya. Habis itu terus kirang Pak setunggal nambah, kemudian juga sujud sahwi gitu aja ya. Nah, itu seperti itu. Maka hal demikian kita koreksi lah. Kadang-kala yang paling gampang kapan kita itu untuk niat yang kuat, bahwa sholat itu terus saja dibarengi, bukan terus wah aku mau sholat berarti rapati tak jero sholat tak usoli maneh gitu ya. Niatnya malah nawaitu ruku'an lillahi ta'ala gitu. Tidak bisa kan. Iya, panjenengan ini global saja. Maka itu kalau niat kadang-kala saya guyoni. Niat puasa juga sama, nawaitu soma qotin gitu ya. Kadang-kadang ada yang nguri, ini nawaitu soma fi syahri Ramadan ngono ya. Iya, aku niat sebulan penuh puasa ngono, dadi wis tak double kok wingi gitu ya. Ya setiap hari setiap saat jenengan sahur ya sih niat lah, jenengan masak ya niat lah. Padahal puasa itu hari kira-kira ada bedanya enggak makan? Ada ya? Waktunya, menunya lebih banyak ya. Saya belumnya ada kolak gitu, gawe kolak komplit meja ngantek tekan gone arak dahar bingung. Hebatnya di Indonesia seperti itu. Maka itu saya terkesan satu ulama itu mengatakan kalau Rasulullah pernah ke Indonesia mesti kolaknya campur kurma gitu ya. Jadi maka itu tidak bolehlah mengatakan bahwa itu harus buka itu dengan kurma. Yang budaya jenengan kayak gitu. Kira-kira Nabi pernah ngolak enggak ya? Enggak pernah ada hadis Nabi itu senangannya kolak kan, enggak ada. Kalau hidup jenengan kan orang kolak kurang sedap. Artinya itu bukan suatu yang satu keharusan. Nek ono kurma ya dahar ngantek niku dalile bakul kurma. Dan laris kan gitu ya. Jadi ini sunnah Nabi kalau puasa harus, apalagi rada diundai ya lebih baik berapa 3 atau 7, lebih baik 7 itu kan dalile bakul kurma ben laris ya. Iya ya, nek saya malah dalil nek iso ganjil terus kan gitu, selikur gitu ya. Jadi kan 3 bulan kan lumayan jumlahnya kan gini ya. Nah, ini ya, jadi tidak satu keharusan contoh seperti itu. Jangan terus saya nyampaikan di sini menjadi ngowang-ngowi adat, tidak ya. Jadi kembali lagi ada kalau saya mengatakan fikih budaya dan fikih tauhid. Kalau fikih budaya itu kalau Rasulullah pakai gamis, ya jenengan pakai gamis boleh-boleh saja. Ya jenengan aja kalau dakwah naik unta aja boleh, jarono kan gitu. Ya pakai khufah ya boleh silahkan. Apalagi jenengan dalil Nabi itu tidak pernah pakai korpri. Kapan jadi PNS kan gitu ya. Ya sholat pakai korpri haram kan gitu kan repot. Ya jadi nggak bisa. Jadi yang penting ada syariatnya untuk urusan fikih menjadi keindahan kita gitu ya. Syariatnya pokok nutup aurat. Ya sudah urusan warna tapi ibu-ibu sensitif. Kuliah subuh
nganggo ijo, sesuk ndak berani ijo lagi, nganggo sing rada ungu, ngantek pakaiane ra sedeng di almarinya. Terus kira-kira berlebihan ndak kira-kira? Ya diakui sendiri, terus jalan keluarnya kayak apa? Rasa tuku lah 10 tahun gitu, rasa tuku jajali dilatih. Yang lain untuk masuk surga gitu ya. Wah, ribut pakaian saja wong ya padha sing ditutupi kok ribut aja. Wong tanggane sing digatekake nukokake ndak pernah. Ya, perhatian sekali dengan tetangga. Aku wis dirurui karo tanggane, nukokake urung tahu kan gitu ya. Membelikan aja belum pernah kok peduli banget gitu ya. Contoh ya. Inilah kita niat. Ini saya nggak lanjutkan sebab niat itu memang digambarkan wa inama li'im rimanawatnya, sesuatu itu perkara tergantung niatnya. Ya, memang kana hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Inilah satu keinginan kita, niatnya jika hijrah itu untuk atau sesuatu pekerjaan saya hubungkan sekalian, itu hanya karena Allah dan Rasulnya, jangan sampai karena yang lain. Jadi pakai pakaian yang menyenangkan istri, menyenangkan suami, ya bolehlah, tapi sebatas jangan melebihi, sebab itu bahasa-bahasa yang biasa. Contoh bahasa yang biasa kita maklumi, tapi harus ada tauhid. Begini contoh, orang petani, wah sawah tak mes hijau, kira-kira itu melupakan tauhid enggak? Itu bahasa harian yang harus kita jaga tauhidnya. Sudah ada dalam bahwa yang buat hijau itu Allah, ya. Apalagi suami yang kurang ajar, sampai orang tak belanjani mangan opo, itu kurang ajar banget itu ya. Emangnya sejak kecil dia mau memberikan makan, gitu ya. Emangnya ikan paus di sana gede ini segitu, itu emang kamu yang buat beri makan? Allah yang jamin. Maka tauhid kita harus kita pasang kuat bahwa itu alhamdulillah Allah memberikan istri atau memberikan suami, gitu ya. Artinya itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi jangan terus nek ora tak belanjani sampai narak urip koyo ngopo, gayane gitu ya. Urip dhewe ora. Maka itu Abu Bakar sampai pernah sakit dibawa ke dokter, wis rasa wong dokternya yang mumet kayak gini. Dokternya kan sakit juga kan? Iya, maka itu sarana saja, nggak usah terlalu dokter kayak mandi tenan. Keliru ndak tauhid. Hati-hati, tetap didasari alhamdulillah. Jangan mengatakan kayak nek biasanya sekarang yang paling laris dokter kayak lumurah itu biasanya. Nek dokter larang rasan-rasan gitu ya. Untuk itulah kita kembali niat yang ikhlas, karena memang membawa satu amalan yang nanti akan membuat kita enak hidup itu, karena Allah itu enak ya. Nah kemudian Allah tahu ini sering kita dengarin, Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah itu yang tidak melihat suwarikum itu biasanya rupa. Cantik itu kan titipan, ya tak titipi kok sampean sombong dan kurang ajar tenan kan? Iya, maka itu tidak dilihat oleh Allah. Itu hanya sekedar titipan. Alhamdulillah diparingi komplit tapi menjadi pantas. Sekian ini Allah saking kuasanya, nggak ada yang sama. Ya, luar biasa. Nggak ada produk itu, saya orang teknik itu ngomong apa namanya sama. Wah sekarang mesinnya sama, tapi Allah itu nyiptakan yang sama ini hanya min dzakarin wa unsa, tapi beda. Sak kembar-kembari masih beda. Ini kalau kembarannya Bu Lilis di Jakarta itu meh podo nek ra kenal gitu. Kalau nggak kenal, tapi kalau kenal itu Pak Komisan punya anak kembar, kalau jejer meh sameh, tapi nggak bisa sama. Ya, kita itu apalagi satu produk sumbernya sama, wadai podo gitu bahasanya, tempatnya sama, beda. Sampai pada tingkah lakunya. Allah memberikan amanat beda-beda. Maka itu hal demikian tidak dilihat oleh Allah. Wa'alaikum, apalagi harta. Harta itu nggak guna di hadapan Allah. Sebab panjenengan datang bumi sudah ada, panjenengan pergi bumi ya tetap ada. Nggak kelong opo-opo. Siapa yang mau bawa bumi ini? Ya, nggak bawa apa-apa. Maka itu Allah menantang orang kafir itu, biarpun keinginan hartanya itu sepenuh bumi ini emas, mau ditebus kekafirannya, ya, karena sudah tahu kekafirannya dibenci oleh Allah, itu adalah lantuk bala. Jenengan bisa catat Ali Imran itu menarik sekali ya, Ali Imran ayat 91. Itu selalu menjadi apa namanya, kemampuan kita untuk analisa ini ya, kita harus memang Islam kita pegang ini harganya gampangannya lebih mahal daripada bumi seisinya ini emas. Oh, ibu-ibu itu punya emas sekilo aja yang jogo dan luar biasa kok. Ya dah? Ya ditambah 2 kilo lah gampangannya. Ya. 2 kilo yang jogo itu kalau ekstrim sekali, kamare kotake dikunci. Dilebokke lemari ini dikunci, lebokke kamar kuwi kamare dikunci ya, lebokke omah omahe kunci ya, metu pagere dikunci, ra trimo dijagani juguk sih ya. Ini ada anjing, awas anjing gitu ya. Jadi satuan rumahnya persis kayak itu, jadi awas anjing, nulis ya sak-sake ya. Nulis ya dipikir bareng awas anjing jebulane sing di omah sing ya, walaki yanduru ila qulubikum ya. Jadi ini pengecualian, tetapi Allah itu melihat pada hati kita, ketakwaan kita, wa amalikum, amal kita, memanfaatkan inilah. Jadi hati kita itu manfaat apabila di apa namanya, pemberian Allah ini betul-betul diwujudkan dalam bentuk beramal. Jadi hal demikian. Jadi ini coba kita perhatikan firman Allah berniat baik itu ya. Sebagaimana ini hadiahnya Allah ya. Kita lihat ya di hadis Muslim ya.
Ini ya, kita baca. Innallaha kataba hasanatin, ini redaksinya. Kalau terjemahannya tadi, inna sesungguhnya Allah itu kataba, itu menulis ya, ataupun mencatat, ataupun merekam. Jangan dibayangkan rekaman Allah itu kayak HP kita atau kalau kayak flash disk kita, itu sudah lebih maju. Maka pantaslah omongan kita itu sudah terekam dengan lapisan udara ini. Tinggal kita nanti dengan frekuensi yang berbeda-beda, gitu ya. Insya Allah panjenengan sudah paham seperti ini. Maka ini kata Allah hasanatin wa sayiat. Ceto artinya melihatkan kita hasanat dan sayiat. Hasanat itu kapan? Yang memang Allah menghendaki baik. Sayiat itu tidak dikehendaki oleh Allah. Maka sayiat itu lebih banyak daripada hasanat. Ya, lebih gampang kan? Jenengan apanya tadi marah-marah dengan istri atau pada suami, gampang kan? Kalau jenengan alhamdulillah saya punya suami rada cerewet misalkan gitu ya, mudah-mudahan menjadi pahala. Kira-kira dalam hati gitu berani enggak ya sama suami? Nggak berani ya, langsung dipegat gitu. Suaminya ya kurang ajar sisan, malah ngelawan gitu ya. Tapi tidak, cuma alhamdulillah saya juga cerewet ini kok ditemani dengan istri yang solehah. Dijawab seperti itu kan enak kan? Ayam kan? Mudah-mudahan cerewet saya bisa gampang masuk surga kan gitu ya. Jadi amal-amal itu menjadi sering istighfar, gara-gara bojone cerewet kan jadi sering istighfar kan? Ya kan, bukan munamuni kan? Ini menjadi pahala terus, ya. Dikandani angel ya subhanallah, makhluknya Allah ini ya. Jadi sudah jelas. Summa bayyana dalika, kemudian dua-duanya bayyana itu ya, jelas sekali dalika antara itu, faman hamma. Dan barang siapa yang hamba punya keinginan bihasanatin dengan sesuatu yang baik, falam ya'malha, maka dia tidak mengerjakannya, karep apik ning ra nglakoni, ya. Ya bapak-bapak isok biasa kepengin belanjani rasito, ya. Sebab terus ning dompet itu pindah tempat. Mungkin ada belanja ke iso dolan gitu ya. Kemudian si istri juga begitu ya. Kadang-kala kok ora ditenteni ra iso, goleki wae dompet nanti gitu ya. Repot ini. Jadi boleh mengambil dompet itu kecuali kalau memang suaminya itu pelitnya bukan main, anaknya nggak diberi makan itu mau mati gitu ya. Ya. Itu di zaman sahabat Rasul lapor, Nabi suami saya pelitera memper gitu ya. Boleh enggak saya mengambil? Ambillah sebagaimana kepentingan kamu gitu ya, boleh. Tapi habis ini terus jukoi wae duit ning dompet butuh terus, repot ini ya. Saya nggak mengajarkan itu ya. Jadi tidak mengerjakannya, kata bahwa indahu hasanatan kamilatan, maka Allah itu akan mencatat indahu di sisinya hasanatan kebaikan kamilatan yang sempurna. Ya, lumayan ya. Niat tok itu sudah dapat kebaikan. Fa in hamma bi fa'amilaha, ada keinginan dengan amal itu kemudian mengamalkannya, kata bahwa maka Allah menulis ya, azza wa jalla yang maha tinggi ya, indahu di sisinya asro hasanatin 10 kebaikan. Lumayan ya. Ya. Ila sab'i mi'atin tifin sampai 700. Nah, ini ya. Ila at'afin katsira. Ini masih ditambah hadis ini. Ila itu sampai, at'afin itu lipat katsira yang banyak. Jadi berlipat ganda yang tidak bisa dihitung. Wa in hamma, maka jika dia berkeinginan bisa yatin dengan ini sudah sering kita dengar ya, tapi baca untuk hadisnya, bisa yatin kejelekan falam ya'malha, kemudian tidak mengerjakannya, kata bahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka kejelekan yang tidak dilakukannya menjadi catatan kebaikan yang sempurna. Gitu ya. Anak surah itu. Gitu ya. Misalkan begini, ada jenengan ngutangi orang ya, sudah melewati janjinya. Ya kalau utang itu kan harus dicatat. Ya, misalkan tanggal sekian, tapi jangan bulan depan, itu kan berat ya. Ya, misalkan saya akan mengembalikan bulan depan itu kemudian kalau panjenengan juga Desember, ya ditentukan tanggalnya ya Desember tahun berapa nggak ditentukan, repot lagi gitu ya. Maka catatan hutang harus lengkap ya. Kemudian panjenengan itu melonggarkan dengan waktu itu karena memang nggak punya, maka panjenengan si hutang ini yang baik adalah lapor, kok kulo tanggal niki mboten saged nyaur atau tidak bisa kembalikan. Kemudian yang punya ya monggo, itu sodako semua itu. Kemudian yang minjam ini jatuh bisa mengembalikannya, kemudian nambahi boleh gitu ya. Pinjam 1 juta dikembalikan 1 juta, kemudian tambahi berapa sesukanya niki matur nuwun kula. Yang meminjami tadi apian pun boten sah, ya wis ngutangi ya wis sedekah, luar biasa ya. Nah kemudian jika diterima boleh-boleh saja. Ini yang utang tadi ora munamuni gini yo gelem tambahi gitu pada ya, nggak boleh ya, sama sekali nggak boleh. Kalau memang ikhlas itu seperti itu, nggak boleh ada kalimat dibiasakan itu ya. Sementara dengan orang-orang yang tidak pakai ini lancar saja kembalikan, tapi sementara sesama Islamnya yang menerapkan itu susah kembalikan. 1 juta, 2 tahun tetap 1 juta kan mesake kan. Menghutangi itu kan sudah mengeluarkan hartanya untuk dikelongi, untuk nolong, ditolong mah mentung itu jelingnya. Ya ada harganya lah di berapa, nggak ada batasan. Tapi kalau yang minjam itu menentukan, maka jelas kalimatnya riba.
Hati-hati itu ya. Ya sampai nyaur utang ya tambahilah sidik-sidik itu ya, tambahilah sidik-sidik itu ya. Ya, wis ning sing ngutang itu mbok, tapi zaman sekarang itu malah sing kendel malah sing ngutang. Wis ditagih ra nyaur malah munamuni. Wong aku ya wis niat nyaur kok ya ditagih. Oh nek duwe lho ya tak balekake to. Malah sing ngutangnya Senin itu ganjarane oke banget gitu ya. Nek ikhlas. Maka itu ada hadis mengatakan seseorang itu akan masuk surga dengan mudah jika itu memperingan orang yang berutang itu. Ini seneng sing utang-utang ini maca hadis ini seneng gitu ya. Malah sing utangnya didalili lho hadis iki sok mlebu swarga. Lucu ini ya. Enggak terapannya seperti itu ya. Ya. Maka ini saya teruskan saja. Wa in hamma biha fa'amilah, kemudian punya keinginan ya, dia dengan kejelekan itu fa'amilah kemudian melakukan, kata Allah sayyatan wahidatan, Allah akan mencatat kejelekan hanya satu. Seneng ya? Tapi persoalannya harus kita lihat ya. Ini nggak nunggu ikhlas. Ya. Panjenengan itu kalau ngamal elek mesti dicatat, nih nggak nunggu ikhlas. Aku ngamal elek ra ikhlas terus dicatat kok. Ya nggak ada begitu ya. Tapi kalau kebaikan harus ikhlas dulu. Kalau nggak ikhlas hilang kan? Iya itu almanar ini orang tak bantu ya. Endi kegiatannya ra enek. Wis ra ikhlas itu padahal 10 tahun yang lalu ya misalkan. Hilang kan? Maka itu bahasa saya sering saya katakan beramal itu sebagaimana kita nanam pohon. Kalau kita nanam itu mungkin kecil ya. Kita bibitnya nongko itu berapa tuh ya? Sekian ya. Tapi panjenengan tanam 10 tahun yang akan datang kira-kira gantinya seperti ini berapa? Enggak terbatas kan? Itu gampang. Allah itu di dunia saja sudah. Emangnya ada yang keliru nandur nongko metu pelem? Enggak ada ya. Nandur winih nongko kok metune kok ya nggak ada. Jenengan beramal itu ya insya Allah Allah membalas dengan berlipat ganda. Allah nggak keliru sampai hari ini nggak keliru ya. Dan itu berlipat ganda. Panjenengan nanam kelengkeng itu berapa tahun ya, sabar sedikit lah pahalanya ya. Jangan terus beramal langsung minta sembuh. Kok Allah nggak nyembuhkan ya, saya beramal mancing istilah ya. Jadi ngajari Allah gitu loh. Jadi kayak karo adine wae ya Allah kalau ini infak ning jenengan anu nggih paringi sehat nggih. Kan nggak pantas sebagai hamba ya. Jadi ada barter kan gitu ya. Ya urusan infak ya ikhlas saja, urusan Allah memberi mintalah. Gitu kan memang diperkenankan kita minta pada Allah, bukan barteran. Sekarang itu musimnya barteran loh. Ya, jadi beramal hanya mancing atau memberikan anulah istilahnya itu beli. Ya, jadi bahasanya beli. Jadi kalau infak masjid sekian, nanti saya diberi kesehatan sekian tahun ya Allah, gitu ya. Kayak begitu loh bahasanya. Itu kayak adine wae Allah itu ya. Allah ini Maha Kuasa sehingga kita itu betul-betul berbuat baik, Allah akan memberikan kebaikan. Tadi saya katakan atau kehasanat itu butuh keikhlasan. Gitu ya. Kalau nggak ikhlas selesai itu sudah, ya. Tapi kalau amal jelek jangan nunggu ikhlas. Masa nyopet terus saya nggak ikhlas berarti nggak dapat dosa gitu kira-kira demikian ya. Nggak ada istri terus marah-marah pada suami. Saya itu marah-marahnya itu nggak ikhlas loh. Ini kan nggak masuk amalan yang dapat dapat balasan enak saja gitu ya, metu gitu aja sudah ya. Nah, maka itu kita itu kadang-kadang bahasa yang itu wong rumah tangga ora padu yo nek iso yo rasa padu lah, wong penduduk surga kok ya, calon penduduk surga kok padu ya karo, padahal besok itu kan suami istri kan dipertemukan di sana. Mosok calon anggota surga itu kok yo padu saja kan nggak pas. Ngomong yang baik lah gitu, nggak ada kalimat di surga itu yang jelek-jelek gitu ya. Ya senajan eleke di kampung ya dilem lah wis diamanati kayak gitu kan gitu. Itulah produk terakhir yang jenengan jumpai kan gitu kan. Iya. Jadi bersyukur pada Allah, alhamdulillah Allah memberikan produk yang terbaik. Karena panjenengan mungkin nggak butuh rupanya, butuh sifatnya misalkan. Allah kan mengutamakan seperti itu. Sehingga ada panggilan litas kuno ya. Ada banyak yang diistilahkan ayat itu laris nek mantenan gitu ya. Insya Allah demikian saja, mungkin nggak menarik ya, monggolah dimaknai sendiri. Yang jelas saya inginkan karena kontraknya jam 6 sampai jam 7 sehingga tadi mulainya jam 6:15 ya tak 7:15 maaf ya, itu pas saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya saya hadir di sini. Biarpun jenengan kaget jadwalnya udah kuwi kok ya sing metu kuwi gitu ya. Ya maaflah, saya sekali lagi Miftahul Raudi gaweannya seperti itu ya, seperti inilah apa yang saya berikan atau saya dapat, inilah pengetahuan yang sangat terbatas. Semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.